Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai amalan ringan yang memiliki pahala besar. Sebelumnya, di antara Bapak, Ibu, dan kakak-kakak di sini, apakah ada yang mengetahui apa saja sih amalan-amalan ringan yang memiliki pahala yang cukup besar? Di tengah-tengah kesibukan kita, seringkali kita lalai dan seringkali kegiatan-kegiatan kita itu menghambat ibadah kita, yaitu seperti saat kita bekerja, kita lupa dengan waktu, lupa kalau kita belum melakukan ibadah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai amalan-amalan ringan yang tidak menghambat pekerjaan kita dan juga kita bisa melakukannya ketika kita sedang bekerja sekalipun. Yang pertama yaitu dengan berzikir. Saat kita bekerja, kita bisa melakukan berzikir, karena berzikir itu kan tidak perlu menggunakan tangan, cukup lisan kita dan hati kita yang mengucapkan zikir itu, seperti zikir subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, ataupun bersolawat seperti shallallahu ala Muhammad, seperti itu. Bisa kita lakukan saat kita bekerja sekalipun dan itu tidak akan menghambat pekerjaan kita. Selain itu, yang utama yaitu jangan meninggalkan waktu sholat. Ketika sudah ada azan berkumandang, maka hentikanlah pekerjaan kita dan langsung laksanakanlah sholat agar ibadah kita itu tidak tertinggalkan. Karena sholat itu kan adalah salah satu tiang agama kita ya, seperti ibaratkan kita itu ingin membangun rumah tapi pondasinya tidak kuat, kita kayak diminimkan, maka pondasi itu tidak akan bertahan lama dan rumah itu juga tidak akan awet, pasti akan roboh. Seperti halnya ibadah sholat kita. Jadi ketika sudah ada azan dan sudah memasuki waktu sholat, maka segeralah untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut. Dan untuk menjaga sholat kita atau menutupi sholat kita, kekurangan sholat kita juga bisa melakukan sholat sunnah. Nah, seperti sholat zuhur, sebelum melakukan sholat zuhur kita laksanakan qobliyah zuhur, dan setelah zuhur kita melakukan sholat ba'diyah zuhur, seperti itu. Selain sholat sunnah di 5 waktu sholat itu, kita juga bisa melakukan sholat sunnah seperti sholat duha yang dilaksanakan ketika dari setengah 7 sampai sebelum azan zuhur. Atau kita juga bisa melakukan sholat tahajud di sepertiga malam. Di waktu-waktu itulah waktu-waktu istijabah, di mana doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Apapun permintaan kita yang baik-baik, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Maka marilah kita dekatkanlah diri kita kepada Allah. Jangan kita tinggalkan amalan-amalan yang sebenarnya itu ringan yang bisa kita laksanakan dimanapun, kapanpun, namun kita lalai sehingga kita jauh dari Allah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 245, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladzi yuqridu Allaha qaradan hasanan fayudha'ifa
yu'tunahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yasutu wa ilaihi turja'un, yang artinya mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkah, yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipatkan ganda pembayaran kepadanya dan dengan lipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Marilah kita beribadah meskipun sebentar, meskipun itu di tengah-tengah pekerjaan yang sangat padat. Jangan sampai kita itu meninggalkan Allah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah. Selain itu juga selain melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, zikir, kita juga perlu mendidik anak-anak kita dengan baik, seperti mengajarkan anak kita itu membaca surah-surah pendek, mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Dengan kita membekali ilmu agama, dengan ketika ilmu yang telah diajarkan diamalkan oleh anak-anak kita, maka hal tersebut akan menjadi sebuah amal jariyah untuk kita, karena ilmu yang kita ajarkan pahalanya akan terus mengalir kepada diri kita hingga kita meninggal nanti. Selain itu, lakukanlah sedekah subuh meskipun sedikit, seperti minimal 500 atau 1000 lah, paling sedikit ya, kita sisakan, namun harus kita telateni, harus kita laksanakan setiap subuh secara terus menerus dan diniati sebagai ibadah. Insya Allah hal tersebut akan memperberat timbangan amal kebaikan diri kita. Sedekah di waktu subuh itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu yang terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Jadi marilah kita melakukan amalan-amalan itu Jadi marilah Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian, mari kita lakukan ibadah-ibadah tersebut, amalan-amalan ringan tersebut, mumpung kita masih diberi umur dan kesehatan. Jadi jangan kita sia-siakan, jangan kita tinggalkan ibadah-ibadah tersebut, agar kita nanti saat kita meninggal, kita sudah siap, kita sudah memiliki bekal untuk kembali kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.